Halo, saya Kali. Halo, saya Kinan. Halo, saya Raisya. Kami dari SMP Kebenaran Jakarta. Di sebuah desa kecil yang terletak di bantaran air sungai mengalami krisis air bersih akibat pencemaran air sungai. Warga desa mengandalkan sungai tersebut sebagai sumber air bersih. Mereka menduga pencemaran tersebut berasal dari limbah pabrik yang baru dibangun. Berangkat dari permasalahan warga ini, menurut kami, bahan pencemar akan mempengaruhi kualitas air. Contohnya, air yang mengandung zat logam seperti logam besi, logam mangan, bakteri, dan pengotor lainnya akan cenderung membuat air berwarna kuning, keruh, dan berbau. Berbagai cara dilakukan untuk dapat meminimalkan kadar pencemar tersebut, sehingga dapat diperoleh air yang lebih jernih, bersih, dan sesuai dengan baku mutu air berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017. Materi dalam video problem solving ini akan membahas 3 metode penjernihan air yang ramah lingkungan yang akan kami diskusikan berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber. Dari ketiga metode ini nanti akan dirumuskan satu usulan sebagai metode yang optimal dan paling memungkinkan untuk dilakukan oleh masyarakat di desa kecil tersebut. Inisiasi. Hal pertama yang kami lakukan di langkah inisiasi adalah merumuskan masalah yang telah diberikan. Setelah itu, kami mendiskusikan pemaparan hipotesis dan menentukan tujuan proyek. Kemudian, kami melakukan studi literatur dengan membaca jurnal-jurnal tentang air bersih. Lalu, kami berdiskusi untuk penentuan usulan metode. Metode-metode yang kami pilih ada 3, yaitu koagulasi, oksidasi, dan aerasi filtrasi. Terakhir, kami membuat skema prototipe yang ramah lingkungan. Bentar. Ini kita mau bikin apa? Kok ada kapas, pasir, karbon? Ini kita sebenarnya mau ngapain sih, guys? Tenang Kin, kita bakal jelasin kok. Jadi, kita mau buat alat membersih air dengan metode filtrasi, koagulasi, dan aerasi. Kita mulai dengan mempersiapkan bahan endapan untuk proses koagulasi. Untuk proses ini, bahan yang akan kita butuhkan adalah Serbuk biji pepaya. Di sini, saya memotong buah pepaya untuk memisahkan biji dan daging buah pepaya. Daging buah pepayanya untuk dimakan, sedangkan bijinya untuk dibuat menjadi koagulan. Ini adalah biji-biji pepaya yang sudah saya pisahkan. Di sini, saya mencuci biji-biji pepaya tersebut. Lalu, saya menggunakan cobek dan ulekan untuk membuat serbuk biji pepaya. Proses pembuatan. Untuk membuat prototipe ini, kami menyiapkan alat dan bahan yang kami lakukan pada langkah sebelumnya. Kami bertemu di lab untuk membuat prototipe. Kami hanya membuat aerator dan media filtrasi karena biokoagulasinya sudah dibuat. Setelah membuat prototipe tersebut, kami melakukan uji coba penjernihan dan melakukan finalisasi pada prototipe. Air sampel yang telah dicampurkan koagulan serbuk biji pepaya dan melewati aerator akan melewati saringan hidup dan batu split untuk penyaring kotoran dan lumpur yang terkandung dalam air. Selanjutnya, air akan melewati pasir aktif yang berfungsi untuk merubah zat mangan dan besi yang terlarut dalam air menjadi bentuk senyawa lain yang mudah untuk disaring di tahap selanjutnya. Pasir aktif ini merupakan oksidator yang membantu terjadinya reaksi kimia merubah Mn2+ dan Fe2+ valensi rendah yang terlarut dalam air menjadi bentuk lain dengan valensi tinggi Mn4+ atau Fe3+ yang mudah difilter. Setelah melewati pasir aktif ini, air akan melewati pasir zeolit untuk penyaringan zat mangan dan besi, serta karbon aktif untuk menyerap bau tak sedap dan membunuh bakteri yang terkandung di dalam air. Setelah proses ini, kotoran yang masih terdapat dalam air akan disaring oleh pasir mangan, pasir silika, ijuk, dan batu split di bagian paling bawah sebelumnya, akhirnya dikeluarkan sebagai hasil penjernihan.
uji pencernihan dan uji hasil. Pertama, kami mempersiapkan air sampel menjadi air untuk input. Kedua, kami menambahkan biokoagulan untuk serbuk biji pepaya ke dalam air input dan diaduk. Ketiga, kami memasukkan air input ke dalam aerator dan media filtrasi sehingga diperoleh air output. Terakhir, kami melakukan uji kualitatif terhadap air output yang terdiri dari uji pengamatan dengan panca indera dan uji kimia elektrolisis. Proses tersebut kami dokumentasikan. Kami menyiapkan air sampel yang ditambahkan dengan sedikit lumpur. Tujuannya adalah untuk mensimulasikan air sungai yang berlumpur. Kami menambahkan serbuk biji pepaya sebagai biokoagulan. Tujuannya adalah mengendapkan pengotor dalam air sampel. Mengapa kami menggunakan serbuk biji pepaya sebagai koagulan? Karena berasal dari bahan alam yang residunya mudah terurai. Selain itu, limbah biji pepaya selama ini kurang dimanfaatkan. Berdasarkan literatur, serbuk biji pepaya juga dapat menurunkan kadar koliform dalam air tercemar. Berikut ini adalah jawaban dari soal hitungan problem solving Ki Hajar STEM 2021. Uji coba hasil prototipe yang dibuat. Uji kualitatif ini menggunakan 3 sampel air, yaitu air keran dari sekolah, air sampel yang kekuningan berlumpur, dan hasil penyaringan oleh prototipe yang kami buat. Untuk uji kualitatif ini, kami melakukan uji pengamatan dengan panca indera, aspek fisik air, serta elektrolisis untuk menguji secara kualitatif kandungan zat besi dalam air, aspek kimia air. Kesimpulan, setelah menguji air output tersebut, kami melakukan analisa hasil uji dan membandingkan dengan yang ada di literatur. Hasil analisa tersebut kami diskusikan dan menarik kesimpulan. Terakhir, kami membuat laporan akhir tentang pembuatan prototipe pencernihan air ramah lingkungan. Dari hasil pengujian kualitatif yang kami lakukan terhadap prototipe sistem aerasi filtrasi yang digabungkan dengan koagulan menggunakan serbuk biji pepaya, secara fisika, air yang dihasilkan menjadi lebih jernih, tidak berlumpur, dan tidak berbau. Secara uji kualitatif kimiawi menggunakan metode elektrolisis, kandungan zat besi dalam air hasil penyaringan alat kami juga menunjukkan berkurangnya kadar zat besi. Dapat kami simpulkan bahwa prototipe yang kami buat berhasil dalam menjawab permasalahan penduduk desa akan kebutuhan air bersih untuk MCK. Solusi yang kami pilih juga ramah lingkungan, tidak berbahaya dari sisi kesehatan, dan mudah untuk dibuat dengan biaya yang terjangkau. Demikian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari kami, SMP Lab School Kebayoran, Jakarta.